Syekh Abdul Qadir Jailani menangis, bertemu seorang pemabuk. Pada suatu hari yang cerah, langit biru terbentang luas di atas kepala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali yang sangat dihormati dan dikenal luas karena karomahnya, sedang melakukan perjalanan. Dia ditemani oleh sekelompok murid-muridnya yang setia, yang mengagumi dan menghormati gurunya dengan sangat dalam. Mereka berjalan melintasi padang pasir yang luas, debu halus berterbangan di udara saat angin berhembus lembut. Matahari terik menyinari mereka, namun semangat mereka tidak pudar. Mereka berjalan dengan penuh semangat, mengikuti jejak langkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan jubah putihnya yang bersih dan tongkat kayu di tangannya, memimpin rombongan dengan tenang dan penuh wibawa. Wajahnya yang berwibawa dan mata yang penuh kebijaksanaan menunjukkan kedalaman imannya. Dia berjalan dengan langkah yang mantap, seolah dia tahu persis tujuan mereka. Namun, di tengah perjalanan yang panjang dan melelahkan ini, mereka bertemu dengan sesuatu yang tidak terduga. Seorang pemabuk, dengan pakaian lusuh dan rambut acak-acakan, tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia berdiri di tengah jalan, menghalangi langkah mereka. Pemabuk itu tampak mabuk berat, matanya merah dan bicaranya tidak jelas. Dia berdiri di depan rombongan dengan tubuh yang goyah, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Namun, meski dalam keadaan seperti itu, dia berani menghentikan langkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan murid-muridnya. Mereka semua terkejut dan bingung, namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap tenang. Dia menatap pemabuk itu dengan tatapan yang penuh belas kasihan, seolah dia melihat sesuatu yang lain di balik penampilan luar pemabuk itu. Pemabuk itu mengenakan pakaian yang lusuh dan kotor, rambutnya acak-acakan dan janggutnya tidak terawat. Bau alkohol yang kuat menyebar di udara seiring dengan langkahnya yang semakin mendekat. Dia tampak seperti sosok yang terlupakan oleh dunia, namun ada sesuatu di dalam dirinya yang menarik perhatian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meski dalam keadaan mabuk, dia tampak menyadari kehadiran rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia berhenti tepat di depan mereka, menatap mereka dengan pandangan yang kabur namun penuh penantian. Ada sesuatu di balik tatapannya yang membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merasa terpanggil untuk berbicara dengannya. Pemabuk itu membuka mulutnya, suaranya serak dan berat, namun kata-katanya jelas. Dia bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pertanyaan yang membuat semua orang terdiam. Pertanyaan yang tampak sederhana, namun memiliki makna yang dalam dan filosofis. Pemabuk itu, dengan suara yang serak dan mata yang merah, bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Ya Syekh," katanya dengan suara yang bergetar, "apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat?" Pertanyaan itu menggema di udara, seolah-olah menantang semua yang ada di sekitarnya. Itu adalah pertanyaan yang sederhana, namun penuh dengan makna. Itu adalah pertanyaan yang mencerminkan keraguan dan ketidakpastian, namun juga harapan dan keinginan untuk berubah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan wajah yang tenang dan mata yang penuh kebijaksanaan, menatap pemabuk itu. Dia tidak terkejut atau marah dengan pertanyaan itu. Sebaliknya, dia merasa tergerak oleh kejujuran dan keberanian pemabuk itu untuk bertanya. "Pasti mampu," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan suara yang lembut namun tegas. Dia menatap pemabuk itu dengan tatapan yang penuh kasih sayang, seolah-olah dia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar pemabuk. Dia melihat seorang manusia, seorang hamba Allah yang sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Pemabuk itu, dengan suara yang serak dan mata yang merah, kembali membuka mulutnya.
Dia bertanya lagi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu? Pertanyaan itu, meski datang dari seorang pemabuk, memiliki bobot yang berat. Itu adalah pertanyaan yang mencerminkan keraguan dan ketidakpastian, namun juga harapan dan keinginan untuk berubah. Itu adalah pertanyaan yang menantang batas-batas kemungkinan dan mengeksplorasi kedalaman rahmat dan kasih sayang Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan wajah yang tenang dan mata yang penuh kebijaksanaan, menatap pemabuk itu. Dia tidak terkejut atau marah dengan pertanyaan itu. Sebaliknya, dia merasa tergerak oleh kejujuran dan keberanian pemabuk itu untuk bertanya. Sangat mampu, jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan suara yang lembut namun tegas. Dia menatap pemabuk itu dengan tatapan yang penuh kasih sayang, seolah-olah dia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar pemabuk. Dia melihat seorang manusia, seorang hamba Allah yang sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Pemabuk itu, dengan suara yang serak dan mata yang merah, kembali membuka mulutnya. Dia bertanya lagi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku? Pertanyaan itu, meski datang dari seorang pemabuk, memiliki bobot yang berat. Itu adalah pertanyaan yang mencerminkan keraguan dan ketidakpastian, namun juga harapan dan keinginan untuk berubah. Itu adalah pertanyaan yang menantang batas-batas kemungkinan dan mengeksplorasi kedalaman rahmat dan kasih sayang Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan wajah yang tenang dan mata yang penuh kebijaksanaan, menatap pemabuk itu. Dia tidak terkejut atau marah dengan pertanyaan itu. Sebaliknya, dia merasa tergerak oleh kejujuran dan keberanian pemabuk itu untuk bertanya. Mendengar pertanyaan itu, seketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis dan tersungkur, bersujud kepada Allah. Air mata mengalir deras dari matanya, mencuci wajahnya yang berwibawa. Dia merasa terpukul oleh pertanyaan itu, namun bukan karena marah atau terkejut. Dia menangis karena dia menyadari betapa benarnya pertanyaan itu. Dia menyadari bahwa, meski dia adalah seorang wali yang dihormati dan dikenal luas karena karomahnya, dia tetaplah manusia. Dia bisa berbuat salah, dia bisa jatuh, dan dia bisa berubah, sama seperti si pemabuk. Dia menyadari bahwa, tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, dia tidak lebih baik dari si pemabuk. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang telah mengikuti gurunya dengan setia dan penuh hormat, merasa bingung dan terkejut dengan pertanyaan yang diajukan oleh pemabuk itu. Mereka tidak mengerti mengapa gurunya, seorang wali yang dihormati dan dikenal luas karena karomahnya, bisa ditanya pertanyaan seperti itu. Mereka melihat gurunya menangis dan tersungkur, bersujud kepada Allah. Mereka melihat air mata mengalir deras dari matanya, mencuci wajahnya yang berwibawa. Mereka melihat dia merasa terpukul oleh pertanyaan itu, namun bukan karena marah atau terkejut. Mereka melihat dia menangis karena dia menyadari betapa benarnya pertanyaan itu. Mereka semua merasa bingung dan tidak mengerti. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Mereka bertanya-tanya mengapa gurunya menangis. Mereka bertanya-tanya apa makna dari semua ini. Ada apa wahai Tuan Chef? Tanya salah satu murid dengan suara yang penuh kekhawatiran. Dia melihat gurunya dengan mata yang penuh kebingungan dan kekhawatiran. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak mengerti mengapa gurunya menangis. Dia tidak mengerti mengapa pertanyaan itu bisa membuat gurunya menangis. Namun, meski mereka semua merasa bingung dan tidak mengerti, mereka tetap setia dan sabar. Mereka tetap mengikuti gurunya dengan penuh hormat dan kesetiaan. Mereka tetap percaya pada gurunya, meski mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua menunggu dengan sabar, menunggu jawaban dari gurunya.
Mereka semua menunggu dengan harapan, menunggu penjelasan dari gurunya. Mereka semua menunggu dengan iman, menunggu hikmah dari gurunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan mata yang masih basah oleh air mata dan hati yang terguncang, akhirnya bangkit dari sujudnya. Dia menatap murid-muridnya, satu persatu, dan melihat kebingungan dan kekhawatiran di wajah mereka. Dia melihat mereka menunggu penjelasan, menunggu jawaban atas pertanyaan yang telah mengguncang dunia mereka. Betul sekali orang ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Dia menunjuk ke arah pemabuk itu, yang masih berdiri di depan mereka dengan wajah yang pucat dan mata yang merah. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku? Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, menggema di udara. Itu adalah penjelasan yang menenangkan dan memberi harapan, penjelasan yang menunjukkan kekuasaan dan kasih sayang Allah. Itu adalah penjelasan yang mengingatkan mereka semua bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Dia mampu mengubah nasib seseorang, bahkan seorang wali sekalipun. Murid-muridnya, yang telah mengikuti gurunya dengan setia dan penuh hormat, merasa lega dan bersyukur. Mereka merasa lega karena mereka akhirnya mendapatkan penjelasan yang mereka cari. Mereka merasa bersyukur karena mereka telah diberi pelajaran yang berharga, pelajaran tentang kerendahan hati dan kekuasaan Allah. Kisah ini, kisah tentang pertemuan antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seorang pemabuk, syarat dengan hikmah dan pelajaran berharga. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kerendahan hati, tentang kekuasaan Allah, dan tentang pentingnya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Meski Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang wali yang dihormati dan dikenal luas karena karomahnya, dia tidak pernah merasa bangga atau merasa lebih baik dari orang lain. Dia selalu merendahkan diri dan selalu sadar bahwa dia adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah dan berubah, sama seperti si pemabuk. Dia selalu sadar bahwa, tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, dia tidak lebih baik dari si pemabuk. Dia selalu sadar bahwa, tanpa bimbingan dan petunjuk Allah, dia bisa tersesat dan berubah menjadi ahli maksiat, sama seperti si pemabuk. Kisah ini mengajarkan kita bahwa, tidak peduli seberapa tinggi posisi kita, seberapa besar prestasi kita, atau seberapa luas pengetahuan kita, kita tetaplah manusia. Kita bisa berbuat salah, kita bisa jatuh, dan kita bisa berubah. Kita harus selalu merendahkan diri dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah, bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia mampu mengubah nasib seseorang, bahkan seorang pemabuk sekalipun. Dia mampu mengubah ahli maksiat menjadi ahli taat, dan sebaliknya. Dia mampu mengubah segalanya sesuai dengan kehendaknya. Semoga kisah ini dapat memberikan kita pelajaran berharga dan menginspirasi kita untuk selalu merendahkan diri dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Semoga kisah ini dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah dan membantu kita untuk selalu berada di jalan yang benar.